Rucep Bantu Saku 360 kredit isi cash ada, kami mengajukan pemblokiran rekening kepada beberapa nasabah yang galbay. Bukan beberapa sih, lebih tepatnya kepada nasabah yang galbay. Nah, kok bisa ya sekelas dari pinjol mengajukan pemblokiran untuk rekening? Sebenarnya siapa-siapa saja yang bisa melakukan pemblokiran ini? Nah, kita akan bahas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Semoga teman-teman diberikan kesehatan selalu, terus dapat memotivasi dirinya dan terus bangkit dari keterpurukan walaupun kalian sekarang sedang galbay. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol sudah mengajukan pemblokiran rekening nasabah. Nah, ini boleh apa tidak ya? Nah, kita akan bahas, tapi saya harapkan buat teman-teman semuanya sudah subscribe channel ini, like dan komen biar channel ini segera berkembang dengan pesat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Udah, kosongin semuanya. Pulang, kalian jangan usah lagi di sini. Kalian ini Saya minta ya dari keluarga besar ormas semua keseluruhan yang tadi kemarin malam kasus. ya nggak bukan kiai ya kerbating yo. Ya nggak bukan kiai ya, jalan mana ya kerbating yo. Nggak bukan kiai ya kerbating yo. Maafin nih Pak ya, ngomong terus terang kita jujur ngomong Pak ya. Yang mukul mobil si adik si bapak atau si bapak sama. Ya. Tapi kalau saya kita semuanya kita berharap di Pandeglang bisa aman ya, jaga kondisivitas, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan diri kita semuanya. Nah, itu dia di awal video saya dapatkan komen dari teman saya yang ini mengatakan, Mbak coba deh cek di TikTok, ada DC yang diamuk sama warga di daerah Pandeglang, Banten. Informasinya DC ini ngamuk nyerang Ustadz dan akhirnya para warganya tuh nggak terima kalau Ustadznya diserang dan semuanya rame-rame membongkar kantor dari bank keliling ini dan menggeret dari DC-nya itu ke kantor polisi. Nah, buat teman-teman semuanya, ambil hikmah dari pelajaran ini, yaitu kalau yang namanya DC sekalipun dia membuat keonaran dimanapun tidak akan pernah dibenarkan oleh siapapun. Walaupun kita tinggal di perumahan elit ataupun di perumahan yang memang tetangganya masih cuek-cuek saja, nggak peduli satu sama lain, sendiri-sendiri saja, yakinlah kalau sudah ada yang namanya keributan, sudah ada namanya warga yang minta tolong, ataupun sudah adanya orang yang membuat keonaran, nantinya baik security ataupun tetangga akan mulai membantu kita. Karena apa? Yang namanya DC ini, apapun kegiatannya, bagaimanapun tindak lakunya, jatuhnya kepada pidana. Jadi jangan takut ya. Saya selalu sekali buat warga Pandeglang ini, ya semuanya warga bersatu padu untuk menyerang DC-nya ini, untuk membongkar dari bank keliling ini, walaupun jatuhnya bukan pinjol, tapi bank keliling itu seperti dengan koperasi ya, yang mungkin tidak berizin dan bisa sekali untuk dibongkar ataupun dikeluarkan ataupun bisa diusut biar nantinya banknya tidak bisa beroperasi lagi, apalagi tidak berizin, sudah pasti akan dicecar sama polisi ataupun akan dibongkar sama polisi ya. Jadi jangan takut buat praktek-praktek yang seperti ini, apalagi kalian menemukan DC di tengah jalan, di pinggir jalan menyerang salah satu orang yang mungkin terlilit pinjol. Ayo kalian bantu. Saya yakin kalau kalian bantu pasti semua orang akan mendukung apa yang kalian lakukan. Jangan lupa videokan sebagai bukti biar nantinya kalian tidak dijadikan tersangka. Nah, lanjut lagi teman-teman ya. Jadi saya dapat update lagi nih buat teman-teman semuanya yang masih merasa males-malesan ngadu ke OJK atas semua perlakuan dari DC-nya, yang masih merasa percuma lapor ke OJK, cuma nanti robot aja, percuma lapor ke OJK, nggak bakalan ditangani. Nah, ini buktinya ya, chat dari teman saya mengatakan bahwa dia sudah melaporkannya kepada OJK dan bentuk screenshotnya dia kirimkan kepada DC. Akhirnya DC-nya ciut. Ya, ini bisa sekali kalian praktekkan. Ayo teman-teman, jangan malas kalau memang dapatkan ancaman. Kalau memang ancaman itu sudah nggak membuat kalian nyaman, kalau ancaman itu membuat kalian merasa ketakutan, apalagi diancam satu keluarga, lapor ke OJK, langsung bentuk screenshot tanya kalian berikan kepada DC-nya. Kalau ada yang merasa, Mbak dia nggak nyebutin aplikasi, tapi saya tahu karena saya cuma minjam satu aplikasi aja, bisa nggak dilaporin? Bisa.
sebutkan dia dari aplikasi mana, sampaikan bahwa saya hanya galbay di aplikasi ini dan dia mengancam saya. Nah, bentuk kata-kata itu kalian langsung screenshot kirim ke DC-nya. Yakin sekali saya DC-nya itu akan ciut sekali. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, yang namanya pinjol legal tetap akan dilindungi sekalipun kalian galbay. Gitu ya. Oke, lanjut lagi kita untuk beberapa pinjol yang saya baru dapatkan informasi bahwa bener ya, pinjol ini mengajukan untuk pemblokiran rekening kita ketika kita galbay. Jadi saya dapatkan isi form yang dikirimkan sama DC-nya. Informasinya, ini form akan diajukan ke salah satu bank karena rekening saya ada di sana untuk diblokir karena sampai sekarang saya masih galbay. Nah, kebetulan teman saya ini galbay di aplikasi Rupiah Cepat, Bantu Saku, 360 kredit, isi cash, ada kami. Nah, bentuk dari formnya bentuknya seperti ini. Kalau udah bentuknya seperti ini, berarti ini adalah kerjaan DC teman-teman. Jangan takut ya, jangan khawatir. Karena kalau udah pernyataan seperti ini pernyataan tidak resmi. Kalau untuk pengajuan ke perbankan harus benar-benar surat resmi. Karena kebetulan saya keuangan, saya tahu bagaimana caranya untuk meng-email secara resmi ke perbankan agar kita disetujui. Ya, jadi ini bentuk yang tidak resmi, kemudian tidak ada kop surat, tidak ada stempel, dan ini bentuk-bentuk hanya surat edaran-edaran memo-memo yang sengaja diedarkan sama pinjol-pinjolnya atau DC-DC-nya untuk menakut-nakutin kalian. Nah, kalau ada pertanyaan, berarti Mbak siapa saja yang bisa memblokir rekening kita? Kalau memang seandainya nanti saya dapatkan bentuk ancaman yang seperti ini, agar nantinya saya lebih tenang lagi. Nah, di sini saya dapatkan bahwa yang bisa memblokir rekening kalian itu ada 6 orang ataupun ada 6 departemen. Ya, yang pertama itu adalah pemilik rekeningnya sendiri atau saya, si pemilik rekening. Itu saya bisa mengajukan pemblokiran rekening dengan alasan tertentu. Misalnya rekening saya sudah dibobol atau memang saya mau penutupan rekening. Ya, yang kedua, penyidik. Penyidik itu ketika memang sudah masuk ke dalam ranah pidana seperti kasus 271 triliun ya PT Timah. Sekarang kan sudah diblokir-blokir tuh rekeningnya biar tidak bisa diakses. Nah, yang bisa itu adalah si penyidik ya. Kemudian lagi penuntut umum masih dalam kasus pidana. Lanjut lagi itu hakim ya, yang keempat itu hakim ya, yang terakhir seandainya si penyidik atau penuntut umum belum mengajukan untuk pemblokiran rekening, berarti yang paling kuasanya itu adalah hakim yang bisa mengajukan untuk pemblokiran rekening. Lanjut lagi, siapa yang bisa mengajukan pemblokiran rekening, yaitu OJK. Nah, kemarin di tahun 2023 OJK mengajukan untuk pemblokiran rekening bagi mereka yang memang rekeningnya teridentifikasi melakukan yang namanya pinjol ilegal ataupun judi ilegal, yang bentuk-bentuknya ilegal, transaksi ilegal atau segala macam, segera diblokir. Ya, itu pernah diajukan sama OJK. Berarti OJK termasuk dalam komponen orang yang bisa mengajukan pemblokiran rekening. Dan yang terakhir itu adalah bank itu sendiri. Kenapa bank itu sendiri? Salah satunya karena si pemilik rekening sudah meninggal. Yang kedua, bahwa dilihat adanya transaksi-transaksi yang tidak masuk akal. Nah, itu bisa langsung diblokir sama bank dengan alasan-alasan tertentu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi hanya 6 orang-orang atau 6 departemen ini saja yang bisa mengajukan untuk pemblokiran. Baik itu perusahaan sekelas pinjol atau perusahaan-perusahaan besar lainnya, yang perusahaan grade A itu tidak bisa melakukan pemblokiran rekening. Baik itu terhadap karyawannya sendiri ataupun kepada perusahaan-perusahaan lain di bawah dari perusahaan itu. Tidak bisa. Memang harus ada alasan tertentu dan juga adanya tindak kasus yang menyatakan bahwa rekening ini bisa diblokir. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan pernah khawatir lagi, jangan pernah takut lagi kalau ada ancaman DC yang mungkin hanya anak-anak yang tamat SMA ataupun orang-orang yang mencari kesempatan yang memang melihat ini bisa nih dikelabui, ini bisa nih diperas. Nah, jangan mau terperdaya ya. Kita yang galbay harus lebih pintar, kita yang galbay harus bisa mengedukasi diri kita yang galbay harus bisa banyak-banyak cari informasi biar nantinya segala ancaman DC bisa kita hadapin dengan tenang.
Gitu teman-teman ya. Nah itu dia update buat kalian semuanya yang masih ketakutan diblokir rekeningnya, yang masih ketakutan diancam sama DC-nya. Di vlog sebelumnya saya sudah sampaikan ada beberapa undang-undang yang memang bisa diterapkan kepada DC-nya ketika DC-nya mengancam menyebarkan data pribadi kalian atau mengancam kalian dengan seluruh keluarga kalian. Gitu teman-teman ya, update terus berita-beritanya biar nantinya kalian lebih kuat mental lagi. Saat ini saya belum bisa bayar, nantinya mungkin saya bisa bayar dengan cara memperbaiki ekonomi saya. Jangan sampai lakukan yang namanya gaya lubang tutup lubang. Sudah tahun 2024 sudah pintar, sudah tahun 2024 sudah paham kalau baik adalah jalan terbaik. Gitu teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya, dan kalian lebih semangat lagi dan lebih kuat mental lagi dalam menjalani hari-hari kalian untuk memperbaiki ekonomi kalian. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.